Ini adalah perhitungan campuran melibatkan variabel berpangkat atau bilangan dasar berpangkat dan angka biasa. Yang pertama hitung dulu yang angka biasa ini nih, 9 dan 3. Ini kan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3, seperti itu ya. Salam jumpa adik-adik pelajar di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam channel pembelajaran Made Blog Polos. Kali ini kita akan membahas topik mengenai eksponen. Materi ini biasanya muncul di SMP kelas 8 dan di SMA kelas 10. Pada kesempatan ini akan ditekankan pada materi yang lebih ke kelas 10 ya, jadi sedikit lebih sulit daripada materi kelas 8. Baik, akan kakak jelaskan sedikit teori singkatnya, kemudian nanti kita perbanyak dengan membahas soal ya. Kita awali dengan operasi pada bentuk pangkat. Jadi pada bentuk pangkat ini juga bisa kita lakukan beberapa operasi. Yang pertama kita bahas adalah operasi perkalian. Silakan perhatikan perkalian dua bilangan berpangkat berikut ini. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Sesuai dengan definisi pangkat, kita bisa tulis 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Begitu ya. Lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya bentuk lain dari 2 pangkat 5 begitu ya. Dan bila kita perhatikan lagi, 2 pangkat 5 ini sebenarnya berasal dari ini ditambah ini, karena ini 3 gitu ya, ini sebanyak 3 faktor, dan ini 2, ini sebanyak 2 faktor. Sehingga jadinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat 5 yang berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2. Mari kita perhatikan contoh yang berikutnya. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. 5 pangkat 4 bisa kita uraikan seperti berikut. Nah, itu 5 pangkat 4 kita kalikan dengan 5 pangkat 3. Dan ini sama seperti tadi gitu ya. Ini sebenarnya kalau dihitung, ini kan sebenarnya sama dengan 5 pangkat 7. Yang mana sebenarnya ini juga bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan ini dengan ini. Sehingga disimpulkan bahwa ya kalau ada dua bilangan berpangkat yang bilangan dasarnya sama, ini 2 sama dengan 2, lalu ini 5 dengan 5 gitu ya. Kalau itu dikalikan, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara menjumlahkan saja pangkatnya. Dengan demikian di sini ada contoh 7 pangkat 12 ini kalikan dengan 7 pangkat 8. Ya, ini hasilnya adalah ini kita jumlahkan saja. Jadinya adalah 7 pangkat 12 tambah 8, yaitu 7 pangkat 20. Baik, kalau ditulis dalam bentuk rumus jadinya seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N, ini bilangan dasarnya ya. A, misalkan A gitu ya, entah bilangan berapa. Yang penting bilangan yang sama begitu. Ini, kalau dikalikan, ini hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Ya, jumlahkan saja pangkatnya, yaitu M tambah N. Seperti itu adik-adik ya. Baik, ini ada beberapa soal ya. Contoh pertama terdiri dari 4 soal. Mari kita kerjakan. Soal yang pertama, M pangkat 4 kali M pangkat 7. Ini bilangan dasarnya sama-sama M ya. Sehingga kita tulis saja M begitu. Lalu pangkatnya, karena ini adalah perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah 4 tambah 7. Ini akan menjadi M pangkat 11. Demikian. Ya, gampang kan? Demikian juga yang berikutnya, yang nomor 2, P pangkat 8 kali P pangkat minus 3. Ini hasilnya adalah P, gitu tulis aja begitu dulu. Pangkat 8 ditambah dengan minus 3. Jadi minus 3-nya itu memang dari soalnya ya. Ini pangkatnya dijumlah, tapi jumlahkan sesuai dengan angka yang tertera pada soal. Dalam hal ini adalah 8 tambah minus 3. Ini hasilnya adalah P pangkat, ini tambah minus itu artinya minus ya, 8 minus 3 sama dengan P pangkat 5. Seperti itu. Hal yang sama kita lakukan pada nomor 3. X pangkat minus 9 dikalikan dengan X pangkat 5. Maka kita tulis X gitu ya.
pangkat minus 9 tambah 5. Nah, ini ada hasilnya adalah minus 9 tambah 5 itu hasilnya adalah minus 4 ya. X pangkat minus 4. Seperti itu. Berikutnya yang nomor 4. R pangkat minus 12 kali R pangkat minus 8. Sama-sama R sudah ini ya. Jadi sama seperti tadi. Tulis R minus 12 gitu ya. Ditambah dengan minus 8. Ini hasilnya adalah R pangkat berapa? Ayo. Minus 8 tambah minus 12 atau minus 12 tambah minus 8 itu adalah minus 20. Seperti itu. Gampang kan? Ya, jadi sekali lagi kalau dikalikan itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ini dalam satu soal ada dua variabel M sama N gitu ya. Kalau ada soal dengan lebih dari satu variabel seperti ini ya kita kerjakan yang variabelnya sama. Dalam hal ini artinya ya bilangan dasar sama. Yang ini sama dengan ini. M sama N gitu ya. Lalu N sama N. Kita tulis saja dulu karena ini ada dua bilangan dasar, dua variabel seperti ini. Kita tulis M gitu ya. Lalu M-nya saja kita kerjakan yang mana ini ada 4 gitu ya. 4 di depan lalu di belakangnya. Karena dikalikan kita jumlahkan pangkatnya tambah 3 gitu. Lalu yang N di depannya adalah 2, di belakangnya adalah 6, kita jumlahkan juga. Dan ini hasilnya adalah M pangkat 7 N pangkat 8 seperti itu. Mudah ya? Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini variabelnya pakai A dan B, tidak masalah huruf apa saja. Yang penting kita harus cari yang sama gitu ya. Ini kalau di sini A kita sama cari A yang sebelah sini ya. Kita tulis saja A begitu. Kita lihat pangkatnya si A pertama itu adalah 8, lalu yang kedua adalah minus 3 tambah minus 3 gitu ya. Atau kalian tulis langsung minus 3 begitu boleh. Lalu B pangkat yang pertama itu adalah minus 2 ditambah dengan 5 gitu. Oke, tulis di sini aja. A pangkat A tambah minus 3 itu hasilnya adalah 5. Lalu B minus 2 tambah 5 itu hasilnya adalah 3 seperti itu. Jadi seperti itu. Mudah kan ya? Mengalihkan dua bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang sama. Nanti kita akan latih lagi dengan contoh soal yang lain yang lebih rumit di bagian belakang ya. Kita lanjutkan dulu dengan materi pembagian bilangan berpangkat ya. Kita perhatikan contoh ini dulu ya. Untuk mendapatkan teorinya ya. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Untuk memudahkan kita bisa tulis dalam bentuk per seperti ini ya. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Dan seperti tadi kita uraikan 2 pangkat 5-nya itu kan seperti ini bentuknya ya. Ada 5 faktor gitu ya. Dibagi dengan 2 kali 2 sebanyak 3 faktor karena dia pangkat 3. Nah, dalam hal pembagian seperti ini kan gampang, tinggal ini dimudahkan gitu ya, dicoret. 1 gitu. Sehingga yang tinggal adalah 2 kali 2 itu. 2 kali 2 itu bisa ditulis 2 pangkat 2. Yang ini kan tinggal 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Yang mana sebenarnya ini adalah diperoleh dari yang ini 5 dikurangi 3 kan tadi 5 di atas, ini 5 di atas, lalu di bawah 3 nanti akan dicoret 3 gitu. Jadinya 5 kurang 3. Seperti itu. Kita berikan contoh yang lain lagi. 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2. Kita tulis 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 seperti ini. Baik, kita uraikan 5 pangkat 6-nya seperti ini. Ada 6 faktor begitu ya. Masih ya? Ya, segitu. Lalu dibagi dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Sama seperti tadi, ini sejumlah 2 faktor ini dicoret gitu ya. Seolah-olah dihilangkan sebanyak 2 faktor. Sehingga yang tersisa adalah ini aja, yaitu 5 pangkat 4. Yang mana ini sebenarnya diperoleh dengan mudah, yaitu dengan cara mengurangkan 6 ini dengan 2 ini. Atau 6 ini dengan 2 ini. 6 kurang 2 sama dengan 4. Begitu. Dari pembahasan itu sebenarnya kita bisa menghitung dengan mudah persoalan berikut. Bagaimana menghitung 7 pangkat 25 dibagi dengan 7 pangkat 15. Ya kita kurangkan saja. 25 kurang 15 pangkatnya ya. Menjadi 7 pangkat 10. Seperti itu.
Dari contoh ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan, kita buat rumusan umumnya gitu ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu bisa kita tulis A pangkat M per A pangkat N. Dan hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Pangkatnya dikurangkan. Ingat, ini memang dari awal ini memakai tanda kurang rumusnya ya. Kalau tadi dijumlah, sekarang dikurangi. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentu saja dari yang paling mudah dulu ya, biar gampang kalian belajarnya. Mari kita simak contoh 3 ini, ada 6 soal ya. Yang pertama kita bahas M pangkat 7 per M pangkat 4. Kita tulis karena ini bilangan dasarnya udah sama dan cuma 1. Kita tulis dulu M gitu saja. Lalu 7 di atas itu 7, di bawah 4 kita kurangi dengan yang di bawah 4 ya. Nah, ini menjadi M pangkat 3. Sudah selesai seperti itu. Yang nomor 2, A pangkat 6 dibagi A pangkat 10. Kita tulis A seperti itu, pangkat 6 kurang 10. 6 kurang 10 itu kan minus 4. Jadi ini jadinya A pangkat minus 4. Nomor 3, itu pakai variabel P. P pangkat minus 3 per P pangkat 5. Kita tulis saja P seperti itu, lalu minus 3 kurang 5. Minus 3 kurang 5, ya itu jadi double minus ya. P minus 8. Jadi minus 3 kurang 5 itu hasilnya adalah minus 8. Seperti itu. Lanjut lagi, soal nomor 4. M pangkat 8 per M pangkat minus 2. Kita tulis aja M begitu. 8 kurang minus 2. Nah, hati-hati yang seperti ini ya. Yang di sini ini tanda minus ini memang rumusnya, sementara tanda minus yang di sini ini adalah dari soalnya gitu ya. Ya, dalam perhitungan dasar kalian sudah belajar kalau seperti ini akan menjadi M pangkat 8 tambah 2. Jadinya adalah M pangkat 10 seperti itu ya. Udah kan? Kita lanjutkan berikutnya nomor 5. A pangkat minus 6 dibagi A pangkat minus 9. Yang jelas kalian harus konsisten menulis antara bilangan yang tertera dengan rumus ya. Tulis dulu A, lalu ini minus 6-nya ditulis minus 6 begitu ya. Ini rumusnya min begitu karena dia adalah pembagian. Lalu di bawahnya ini adalah minus 9, tulis lagi minus 9 seperti itu. Ini akan menjadi A pangkat minus 6. Ini karena minusnya numpuk seperti ini, kita jadikan plus dulu, sehingga ini jadinya A pangkat minus 6 tambah 9. Hasilnya adalah A pangkat 3. Demikian ya. Nah, yang ini nomor 6 sekarang ya. P pangkat minus 12 dibagi dengan P pangkat minus 18. Sama seperti tadi, kita tulis saja P begitu. Lalu ini pangkatnya ditulis minus 12. Karena dia pembagian kita kurangi gitu ya, di bawahnya, pangkat di bawahnya minus 18 seperti itu. Ya, masih mirip dengan tadi. Hasilnya adalah P pangkat minus 12 tambah 18. Hasilnya adalah P pangkat berapa jadinya nih? Pangkat 6. Seperti itu ya. Udah kan? Jadi kalau ini dilatih sering-sering, ini tidak akan menjadi sesuatu yang sulit ya. Nah, ini adalah gabungan ya, soal dari 2 pembahasan tadi. Soal yang pertama bisa lihat 9A pangkat minus 5 B pangkat 3 dibagi 3A pangkat 4 B pangkat minus 2. Ini adalah perhitungan campuran melibatkan variabel berpangkat atau bilangan dasar berpangkat dan angka biasa. Yang pertama hitung dulu yang angka biasa ini nih, 9 dan 3. Ini kan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3 seperti itu ya. Lalu variabel A-nya ditulis terlebih dahulu. A-nya adalah ini minus 5 dikurangi yang ini sekarang 4. Lalu B
ini pangkatnya 3 dikurangi pangkatnya ini minus 2 begitu. Hasilnya adalah 3 ditulis lagi, A pangkat minus 5 minus 4 itu adalah minus 9 ya. Lalu yang B 3 minus min 2 itu artinya adalah 3 tambah 2 alias 5. Jadi begitu hasilnya. 3A pangkat minus 9, B pangkat 5. Oh iya, nanti kalau seandainya ketemu pangkat minus seperti ini bisa ditulis seperti ini sebenarnya. 3 B pangkat 5, yang A pangkat minus 9 itu lari ke bawah, jadi di bawah per, jadi A pangkat 9 seperti itu. Nanti akan dibuatkan penjelasan tersendiri mengenai makna dari pangkat negatif dan pangkat pecahan nanti ya. Ada bahasannya sendiri nanti. Ya, jadi kalau seperti ini bisa saja ditulis langsung ke bawah gitu ya. Jadi kalau dia pangkatnya negatif seperti ini, dia sebenarnya ada di bawah per gitu ya. Demikian juga sebaliknya, kalau dia ada di bawah per dan pangkatnya negatif, dia sebenarnya ada di atas per begitu ya. Kita lanjutkan dulu di contoh 4 ini yang soal nomor 2. Ini sekarang ada 3 variabelnya, yaitu X, Y, dan Z. Ya, jadi nggak masalah, ini juga 3 variabel, pembagian dan perkalian digabung jadi satu. Ya udah, kita ikuti saja aturan mainnya dia begitu ya. X, Y, Z. Kita tulis yang X dulu ya, X gitu ya. X pangkat berapa? Kita lihat aja satu-satu. Ini adalah pangkat 6 gitu ya, tulis 6. Yang ini juga dikalikan dengan X pangkat 5, berarti dijumlah dengan 5 gitu. Lalu di bawah, di sini tidak ada, di sini ada X pangkat 9. Kita kurangi dengan 9 ya, karena dia bagi gitu ya. Kan kalau bagi pangkatnya dikurangin gitu ya. Lalu Y, kita lihat Y nya yang ini di atas adalah minus 1, tulis saja minus 1 gitu. Di sebelah sini nggak ada, di bawah sini ada, dikurangi gitu ya, dikurangi karena dia di bawah, dikurangi minus 5 itu dari soalnya. Lalu yang ini juga di bawah ya, dikurangi 15 begitu. Kemudian Z-nya itu di sini ada 8, di sebelah sini juga ada minus 13, tambah gitu. Ini karena di atas dia karena dikalikan tambah, tapi karena memang soalnya ada minusnya gitu ya, tambah minus 13. Lalu di bawah ternyata tidak ada, di bawah per tidak ada, ya udah jadi segitu aja begitu. Tinggal kita hitung satu-satu. X pangkatnya berapa? 6 tambah 5 itu adalah 11, kurang 9 itu hasilnya adalah 2. Kemudian Y minus 1 minus 5, ini artinya kan ditambah, minus 1 tambah 5 itu artinya adalah berapa? Jadinya 4 minus 15 itu adalah minus 11. Berikutnya yang Z. Yang Z itu pangkat 8 tambah minus 13 sama aja dengan 8 kurangi 13, yaitu hasilnya adalah minus 5. Seperti itu hasilnya. Yang ini cukup sulit sedikit tapi tidak terlalu sulit. Yang diperlukan adalah pertama konsistensi menuliskan pangkat dan rumusnya gitu ya. Jadi pangkat itu kalau dia memang positif tulis positif, kalau negatif tulis negatif. Rumusnya dia kalau kali adalah positif, kalau pembagian pangkatnya itu dikurangkan. Jadi begitu. Jadi yang tanda minus itu bisa berasal dari soalnya, bisa berasal dari rumusnya. Itu aja yang perlu diperhatikan dan ditekankan. Kemudian kerjakan dengan konsentrasi seperti itu. Operasi berikutnya adalah pemangkatan. Jadi ini adalah bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi. Perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 gitu ya. Ini bentuk ini sebenarnya setara dengan seperti ini kan ya. Arti dari pangkat 3 kan seperti ini. Jadi 5 pangkat 2-nya ada 3 faktor gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dihitung kan nanti kalau karena dia dikalikan, pangkatnya kan dijumlah gitu ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 ya sama saja dengan 3 kali 2 begitu ya. Seperti itu. Atau sebenarnya pangkat ini boleh diperoleh dengan cara mengalihkan saja pangkat yang ada di sini. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 6 ya. Ini contoh berikutnya yang mirip adalah 7 pangkat 4 dipangkatkan 2. Ini kan sama dengan 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 4 begitu ya. Sama saja dengan 7 pangkat 4 tambah 4. Atau hasilnya
bisa diperoleh dengan cara mengalikan saja pangkatnya ini. Begitu. Jadi 7 pangkat 8 ya. Nah, ini contoh yang lain, ini yang angkanya sedikit besar. Ini kalau diuraikan akan panjang begitu ya kalau tidak tahu metode yang tadi. Tapi ini bisa dihitung dengan mudah, yaitu dengan cara mengalikan saja. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan ini ya. 15 kali 4 jadinya adalah 60. 6 pangkat 60. Demikian. Jadi kalau dirangkum dalam bentuk rumus jadinya sebagai berikut. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka jadinya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan seperti ini. Nah, ini contoh soal yang berkaitan dengan rumus tadi ya. Contoh soal keempat terdiri dari 4 soal. Mari kita bahas mulai dari soal yang pertama. P pangkat minus 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Seperti tadi dibilang bahwa kalau dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan saja. Maka kita hitung seperti ini. P pangkat minus 3 dipangkatkan 4. Artinya kalikan 4. Seperti itu. Jadinya adalah P pangkat minus 12. Oke? Gampang kan seperti itu? Yang nomor 2, M pangkat minus 6 dipangkatkan lagi minus 5. Tulis saja M gitu ya. Pangkat minus 6 dikalikan dengan minus 5. Seperti itu. Minus 6 kali minus 5 itu kan jadi positif ya. Jadi M pangkat 30. Berikutnya nomor 3. A pangkat 8 dipangkatkan dengan setengah. Nah, ini ada pangkat pecahan. Makna dari pangkat pecahan nanti kita akan bahas di bagian tersendiri ya. Sekarang kita ikuti saja aturan perpangkatan tadi. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Maka ini hasilnya adalah A pangkat 8 karena dipangkatkan setengah maka kalikan setengah. 8 kali setengah itu sama dengan 8 bagi 2 ya. Hasilnya adalah A pangkat 4 seperti itu. Untuk soal yang keempat ini adalah gabungan ya. Jadi ada pemangkatan kemudian ada perkalian. Kita kerjakan saja urusan pemangkatan terlebih dahulu ya. Jadi dipenggal-penggal biar lebih mudah. Yang ini dulu kita kerjakan. X pangkat 4 dipangkatkan dengan sepertiga, itu menurut aturan tadi berarti X pangkat 4 dikalikan sepertiga begitu. Lalu kalikan lagi dengan X pangkat 2/3 gitu ya. Kemudian kita hitung dulu yang ini dulu. X pangkat 4 kali sepertiga itu kan yang di atasnya aja kaliin 4/3 kali X pangkat 2/3. Oke, ini diperjelas dulu 3. Nah, ini karena perkalian maka tinggal pangkatnya dijumlah. X pangkat 4/3 ditambah 2/3. Ini hasilnya adalah X pangkat 6/3. 6/3 itu kan 2. Ya, kita tulis di sini. Ya, jadinya X sama dengan X pangkat 2. Seperti itu. Dari pembahasan yang kita lakukan tadi kita bisa rangkum ya beberapa rumus penting dalam hal perpangkatan. Yang pertama adalah urusan perkalian bilangan berpangkat, yaitu seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Demikian juga berikutnya dalam masalah pembagian A pangkat M bagi A pangkat N gitu ya. Kalau dibagi bagaimana? Kalau dibagi pangkatnya dikurangkan seperti itu. Yang terakhir yang sudah kita pelajari juga adalah A pangkat M dipangkatkan dengan N gitu ya. Dipangkatkan, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka tinggal kalikan saja pangkatnya jadi A pangkat M kali N. Mari kita gunakan rumus-rumus ini untuk latihan soal